Saya bilang gini di dalam cabin truk itu, kapan ya saya bisa jadi bos, kan saya gitu mas. Katul lo bener gue mau gledeki, gue mau padah motor, pickup nyeleh kancane. Pernah sehari gak laku sama sekali mas. Gak laku sama sekali. Pulang itu kayak nangis mas. Obat hidup sehari-hari gak ada. Gara-gara ibu gitu nangis mas. Awal pertama buka itu dapat 16.000 mas per hari. Perkenalkan, saya Hengki Mesa Putra. Saya distributor pakan ternak, katol dan jagung dari Berkah Kirana Group, beralamat di Desa Plosorjo, Kecamatan Kadimangan, Kabupaten Blitar. Umur saya 27 tahun. Awal mulanya 2021 mas. 2021 bulan 6. Prosesnya kurang lebih sampai sekarang sudah 4 tahun mas. 4 tahun, kalau besarnya ini mungkin masih 1 tahunan lah. Yang 3 tahun itu masih berjuang, ibaratnya masih berjuang mas, nggak langsung enak gitu loh. Yang 3 tahun itu masih berjuang, enaknya paling mungkin masih 1 tahunan ini. Pekerjaan saya dulu sopir mas, sopir telur mas, kirim ke Jakarta itu. Ya dulu awal mulanya itu, awal mula jadi sopir karena di rumahan nggak punya pekerjaan mas, ikut nyopir ke Jakarta. Ya setelah itu lama kelamaan saya kok juga jenuh nyopir. Di pikiran ternormal mas, pikiran saya itu pikiran saya itu masa setiap hari harus hidup di atas roda. Ya terus kepikiran lagi istri di rumah nanti kemana-mana gitu. Terus akhirnya anak saya yang pertama namanya Kirana itu mas, dari nama usaha saya Berkah Kirana tadi kan lahir, tapi saya masih dalam perjalanan. Nah, terus istri saya trauma mas, ibaratnya trauma, saya masih di perjalanan itu mas, nggak ada yang nemenin anak pertama. Terus akhirnya memutuskan berhenti nyopir. Setelah nyopir itu pulau di rumah kan mas, buat nyambut damel mas, nganggur, buat nyambut damel belas, nyambut damel nopo bener kertas. Terus akhirnya ini ku nopo jualan ayam keliling kampung itu mas, obrok pakai obrok. Lah itu pernah sehari gak laku sama sekali mas. Gak laku sama sekali. Pulang itu kayak nangis mas, obat hidup sehari-hari nggak ada. Terus akhirnya saya memutuskan sama istri saya membuka toko pakan ternak itu mas. Di sela-sela waktu membuka toko pakan ternak itu kan saya buka sendiri. Itu saya menawarkan itu tadi, dari kandang ke kandang mas. Saya menawarkan ke kandang, tokonya saya tutup. Dan setelah saya kembali ke toko, terus tokonya mulai lancar. Awal pertama buka itu dapat 16.000 mas per hari. Setelah lancar dapat 80.000 itu. Ya terus akhirnya di lapangan kok lancar, banyak yang permintaan. Ya istri saya suruh nunggu toko, nggak mau karena anak-anak kecil mas. Anak saya masih kecil, yang namanya Kirana itu masih umur 4 bulan mungkin dulu. Terus akhirnya saya terjun ke kandang-kandang, tokonya saya tutup mas. Bawa sampel katol itu mas, ditawarkan ke kandang-kandang, ada yang mau, ada yang enggak. Saya enggak kenal sama sekali mas, sama ternak itu enggak ada yang kenal. Paling cuma ngerti gitu dok, tapi enggak kenal. Banyak penolakan mas. Namanya juga babat juga nggak tahu, banyak penolakan. Ada yang sudah, ada yang ngirimi, ada yang langganan gitu mas. Akhirnya ya nggak apa-apa, saya pulang mas. Ya setelah itu tiap hari tapi saya berusaha mas,
berusaha terus, nggak patah semangat saya mas, berusaha terus menawarkan dari kandang ke kandang, ada yang mau, terus lihat kualitas barang saya itu bagus, harganya masuk, saya akhirnya minta. Itu tadi gepuk tular itu, terus akhirnya ada yang minta terus sampai sekarang ini mas. Terus sekarang banyak yang minta, penjualannya bisa kata gitu. Iya, saya pernah berujar sama teman saya itu mas, itu saya bilang gini di dalam cabin truk itu, kapan ya saya bisa jadi bos, kan saya gitu mas. Ya terus teman saya, ya kapan sirmu muni ngono. Terus kalau guyon-guyon, nang guyon apa jenenge lah dadi bos atau rokok, lah nang guyon-guyon ngoten. Ya terus sampai sekarang ini teman saya masih nyopir, tapi bawa katul saya yang belanjakan saya dari bahwa pedagang katul di barat itu masih daerah Indramayu. Saya sekarang di rumah, teman saya masih nyopir bawakan katul saya itu sekarang. Modal saya dulu cuma 10 juta mas, saya itu cuma 10 juta modal saya awal itu. Muternya itu cuma ambil katulnya nggak langsung retreatan gitu, enggak mas, naik pickup beli ke pengepul ke gudang-gudang kayak gitu. Saya beli satu pickup kasarannya sekarang harga 3.000 gitu ya, itu 3 ton 9 juta mas. Nah itu saya bawa 3 ton, nanti habis belanja lagi gitu mas. Belum ada mas, dulu langsung ambil ke gudang kirim kandang, ambil gudang kirim kandang mas. Pickup dulu nyewa mas, dulu nyewa itu banyak kenangan mas, nyewa hampir masuk jurang, terus banyak meletus, nggak jadi untung, terus mobilnya rusak, saya yang benerin gitu mas. Sering mas gitu dulu, mobilnya cuma mobil Zebra itu mas, punya bapak itu dulu saya pinjam, dimuati 1 ton 3 kintal Zebra naik tanjakan, nggak kuat mas, hampir masuk jurang itu. Tapi tentunya saya masih selamat. Itu dulu modal 10 juta mas ya, ibarat bawa katul itu kan nggak langsung 3 ton kan, nggak mungkin mas, paling cuma bawa 1 ton 5 kintal, 1,5 ton, terus mas, terus naik terus. Dan setelah itu diuntungkan 200 mas, 200 kali 2 tonan cuma 400.000. Nah itu buat nyewa pickup 150, sisa 250, bayari kuli 50, sisa 200.000 mas. Buat makan 50.000, sehari sisa 150.000 mas. Sewenang mas dulu mas, selama itu kan sewenang. Dari bayaran nyopir dulu kan paling 1 PP itu cuma 700, 800. Nah itu per hari udah dapat 150.000, sewenang mas wis. Pikiran sewenang lah pokoknya. Jadi bikin tambah semangat saya. Upaya saya biar aku sehari ini kan mas, ya tiap hari kan nawaran ke kandang-kandang mas. Jadi kan kalau sudah ada yang pernah minta, terus cocok barangnya langganan, nanti telepon lagi, pesan ke saya lagi lewat HP gitu mas, terus itu. Jadi sambil berusaha, sambil terus berjalannya waktu itu, pelanggan tambah banyak. Terus itu cuma lewat HP minta pesanan kirim gitu mas. Ya kalau sudah jadi bosnya mungkin pena mas, tapi dulunya ya usahanya itu loh mas yang sulit. Babate itu lah yang soro mas. Tapi kamu kalau rencang kula dinya mas, kula kan pesen katul, kalau ternak niku kula dinya katul lo bener gun mau gledeki, gun mau padah motor, pickup nyilih kancane, ora apa-apa kalau ngene nama motor mas. Nggih pun mantan niku bos, kula berusaha sekeras mungkin, akhirnya napa niku tumbas pickup niku mas, nekat tumbas pickup niku. Kalau jangan dari orang tua itu ya cuma keturunan dagang itu mas hasilnya. Kalau bisa ya suruh dagang aja buruh terus ngoten mas. Kalau usaha ya iso pun nek dhewe lah aja melok wong, mbok diokahi nek dhewe ngoten mas. Dari orang tua. Saya wonten bapak ibu pun meninggal pas corona niku. Pas zaman nyopir waktu dulu masih ada ibu itu. Saya kan dari keluarga broken home ya mas. Dari keluarga berantakan, ibu saya cerai sama bapak saya. Terus dari ibu ya jangannya cuma itu. Ya suruh dagang gitu mas. Suruh usaha lah pokoknya. Kalau bisa tuh anaknya nggak boleh ikut buruh orang, didik banyak itu punya sendiri gitu mas. Nggak boleh ikut orang sama ibu dulu saya itu. Alhamdulillah
doa ibu saya terkabulkan sampai sekarang mas. Saya terencana mas ibu saya. Kadang ibu itu nangis mas. Dengan bermunculan ibu saya sukses, ibu saya sudah meninggal. Sekarang yang ada masih bapak saya itu mas. Tapi sekarang sudah tua, umurnya 67 mungkin, kalau malah enggak, kalau lebih nggak tahu, sekiranya 60 lebih lah mas umurnya sekarang. Misalnya ibu ada ya, saya berterima kasih mas sama ibu saya sudah membesarkan saya dari kecil gitu. Itu mas, intinya belum membahagiakan ibu saya sudah meninggal. Dulu masih saya belum punya apa-apa, ibu saya masih ada, sekarang sudah punya malah meninggal. Intinya itu mas. Enak itu mas. Oke bang, saya kan ibu nomornya ya. Namanya sedih utarane kan mas. Saat ini ku namung ken dagang atau niku wes sejemer uang lah iso ngoten mas. Saya yang terakhir, mbak saya cewek-cewek, saya yang cowoknya saya sendiri. Anak lanang dewi mas. Sangat disayangi anak lanang dewi. Gak ada kedekatan mas. Bapak saya sama ibu saya itu dari saya TK mungkin, TK itu udah cekcok mas. Wis pisah dari satu rumah tapi nggak pernah omong-omongan tuh nggak pernah. Saya itu rukunnya bapak saya sama ibu saya nggak tahu mas. Belum pernah tahu. Tapi dulu waktu umur berapa ya, paling saya TK ya mungkin masih ingat-ingat lupa, masih kecil ya. Itu pernah diajak itu naik mobil itu berdua. Dulu dagang mas, dagang baju impor itu loh. Kalau dulu kan laris mas, baju impor dibawa ke kampung-kampung itu dulu. Saya masih ingat, cuma itu top mas. Setelah itu nggak pernah tahu, bapak rukun sama ibu nggak pernah tahu. Dibilang lebih banyak itu kalau dari kecil saya lebih banyak sama bapak. Diajak kemana-mana itu sama bapak mas. Kalau kedekatan kali ibu niku di setiap hari satu rumah mas, tapi cuma nggak dekat itu mas. Dari kecil kan ditinggal mas. Dulu kecil itu saya TK itu setelah jualan impor itu tadi cekcokan bapak itu, ibu kan jualan di pasar Legi mas. Jualan telur dulu. Kan jarang ketemu termasuk saya sekolah, yang nganter saya mbak saya mas, mbak saya nomor 1 itu. Di rumah dia punya ayam dulu, tapi yang bapak saya jualan ayam, di rumah yang ngurus ayam mbak saya nomor 1 itu. Terus ibu jualan telur di pasar Legi. Wis carane sekeloro-loro mas, kacili sana, KTK. KTK sekeloro-loro mas. Titik balik waktu itu yang mungkin dari hinaan sama ejekan teman-teman semua orang gitu mas. Saya buktikan, saya berusaha terus, pokoknya berusaha sampai aku sukses lah kayak gitu mas. Ya kalau dibilang anyel, namanya orang ya punya anyel mas Manggan mas, tapi ya saya sabar mas. Saya tetap sabar, saya jalani dengan ikhlas. Setiap hari saya bersyukur, dapat segini bersyukur, dapat banyak bersyukur, dikit ya juga bersyukur mas. Intinya pokoknya jangan mengeluh lah gitu. Nanti pasti ada hikmahnya mas. Sekarang pelanggan saya kurang lebih sekitaran 50 pelanggan mas, sudah 50 pelanggan. Bakul sama kandang itu daerah Blitar Selatan aja mas, daerah Serwadang. Kalau katel itu sehari biasanya minimal 3 ton mas, maksimal kalau sekarang itu masih 7 ton. Ya mungkin nggak tahu kedepannya lebih banyak lagi mas ya mungkin ya. Kalau jagung langsung mas, langsung ke kandang itu dari teman pedagang jagung itu saya langsungkan ke kandang jagung usia. Kalau jagung pecah saya giling di rumah. Mungkin setiap hari mas kalau jagung itu. Kalau jagung mungkin sehari 5 ton. 5 ton jagung usia ya. Kalau yang giling itu seminggu sekitaran 5 ton kalau giling. Kalau yang usia setiap hari minimal 5 ton yang kirim ke kandang-kandang. Jujur mas saya. Intinya saya jujur, kalau minta A ya kasih A, kalau minta B dikasih B. Intinya itu sama berdoa dan berusaha lah mas. Intinya sama bersedekah itu yang paling utama buat saya itu. Saya rasakan sendiri kok jadi enak gini gitu mas. Yang mulai akhir-akhir setahun ini mas, yang saya rasakan itu mulai bersedekah itu luar biasa mas. Itu mulai ternak itu mulai nambah kepok telur itu tadi mas. Kalau masalah omset mas ya, kalau dipukul rata itu ya
per bulan itu kurang lebih mencapai 30 juta bisa mas. Kalau dihitung setiap hari kan penghasilan nggak sama tuh mas, kadang pengiriman itu banyak, kadang permintaan sedikit, kadang pasar sepi, kadang pasar rame. Ya itu kalau dipukul rata paling per bulan itu 30 juta itu mas. Omset bersih 30 juta, pendapatan itu 30 juta mas. Ya buat pemuda-pemuda seumuran saya yang masih umur 27 atau mungkin yang lebih atau yang kurang mas ya, itu semangat anak muda itu harus semangat mas. Pokoknya jangan malas-malasan lah. Kalau sekarang ya semangat, usaha, peluangnya apa harus bisa mencari peluang mas. Kalau sekarang cari uang dari sosmed enak, cari uang dari sosmed. Itu misalkan jual apa yang bisa dijual, ya dijual aja dari sosmed mas. Mengikuti perkembangan zaman. Bisa jadi cuan mas kalau kita mau berusaha hasilnya. Kalau sama bisa lihat peluang yang sekarang itu apa itu bisa. Karena gelem apa enggak itu mas. Karena semangat apa ora itu mas.